para ikhwan, kita akan berdiskusi hari ini itu tentang surat Al-Ahzab ayat 32. Ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa awaina ayyahmilaha wa asfaqna minha wa hamalal insanu innahu kana zaluman jahula. Dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilaha wa asfaqna minha. Sesungguhnya aku sodorkan atau aku tawarkan apa yang ditawarkan oleh Allah, yaitu al-amanah 'alas samawati wal ardi wal jibali. Fa'abaina an yahmilaha, tapi mereka semua menolak untuk mengemban. Wa asfaqna minha, malah cenderung untuk lari menghindar. Nah kemudian pamalal insan innahu kana zaluman jahula. Nah pertanyaannya itu tidak dijelaskan amanah yang dimaksud itu apa. Kan eta masalah nanti. Apa amanah yang dimaksud? Kan lamun urang mah lamun mere amanah teh pasti disebutkeun amanahna naon. Nah, ieu mah kan tidak disebutkan. Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, dan mereka menolak untuk mengemban amanah itu. Kemudian malah cenderung untuk lari menghindar. Asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Tahu itu amanah yang dimaksud dirinya. Nah, iya aya tilu penafsiran paling tidak. Satu, yang dimaksud dengan amanah di situ cek para ulama. Anu saya ge pohon ieu ulama teh sawae gitu. Kasih banyak. Satu, intelek atau intelijen atau akal. Jadi amanah yang dimaksud di sana, sebagian para mufasir itu adalah intelek. Kenapa? Karena fakta bahwa di antara semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang memiliki intelek, mungkin anu lain dianggap duka boga intelek duka henteu gitu, atau memiliki intelijen atau memiliki akal, itu hanya manusia. Jadi kabayang lamun kira-kira gunung boga intelek, kabayang lamun kira-kira gunung boga intelek atau langit, atau tentu yang akan bisa mengurus semua itu adalah bukan manusia modelan. Nah jadi aya di Hollywood itu orang yang berimajinasi ada satu planet di mana yang berkembang secara intelek itu bukan manusia tapi monyet gitu. Planet of the Apes. Aya film balas ya. Planet of the Apes. Jadi monyet anu cerdas tali jelema. Nah jelema teh mun tadi dititah naon dan sebagainya, jadi naon maksudnya diperbudak, jadi budak, jadi binatang peliharaan dan sebagainya dari para monyet. Jadi satu adalah intelek. Nah yang kedua yang disebut amanah di sini menurut sebagian para ulama adalah syariah atau din. Yang ketiga
Jadi bukan hanya intelek atau kecerdasan atau intelijensia atau akal, bukan hanya syariat agama yang disebut dengan amalan di sana, tapi seluruh totalitas kehidupan itulah yang disebut dengan amanah. Yang dimaksud dengan amanah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Kenapa? Karena dalam surat Al-Anbiya 105 walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Karena Allah sudah menuliskan di dalam Zabur. Kenapa Zabur? Karena Zabur itu dianggap sebagai kitab suci yang paling awal. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri, setelah dikri. Nah, dikri itu cek di Al-Ma'ani, dikri itu banyak maknanya. Salah satunya adalah setelah penciptaan, setelah penetapan hukum-hukum. Jadi begitu Allah selesai menciptakan alam semesta, begitu selesai menetapkan hukum-hukum yang dituliskan di Lauhul Mahfuz, maka pada saat itu juga setelah itu Allah menuliskan di dalam Zabur annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Sesungguhnya bumi dan seluruh kehidupan yang ada di dalam bumi itu akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Jadi inilah salah satu makna. Jadi bukan hanya intelek. Memang artinya ini semua benar gitu. Artinya apa yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan amanah dalam surat Al-Ahzab itu adalah intelek atau akal atau intelijensi atau kecerdasan atau syariah juga, atau bahkan totalitas kehidupan, semua totalitas, baik itu kehidupan yang berupa biologis maupun kehidupan yang berupa materi unsur-unsur pendukung. Itulah kenapa modern kita melihat hari ini beda antara manusia dengan semua apapun makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, ingat, menurut Peter Parker, with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan bersamaan dengan power kekuatan yang maha hebat, yang maha dasar itu akan muncul juga tanggung jawab yang hebat, tanggung jawab yang dasar. Nah, manusia itu diberi apa? Manusia itu diberi intelek, diberi kecerdasan, diberi akal, diberikan nanti syariat agama, diberikan kemudian kontrol atas semua totalitas kehidupan yang ada di bumi. Itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa hebat. Maka bersama dengan itu lahirlah bagi manusia ini tanggung jawab yang juga hebat. Apa bentuk tanggung jawab itu? Nah, kembali kepada ini, gimana misalnya? Dari mana munculnya kata amanah atau amanah? Ternyata kata amanah ini muncul dari kata atau masdar. Satu amnan, isi pajarkan saya ya, satu amnan, dua amanan, tiga amanatan, empat amnatan, lima amanatan. Amnan, amanan, amanatan, amanatan, amnatan.
tinggal bentuk non budakana taman bentuk manas. Nah, jadi amanah itu sebetulnya satu rukun makna dengan kata aminah atau aminah amanah. Aminah amanah. Pakilna al amin atau al amin. Jadi al amin itu artinya naon? Artinya orang yang percaya. Mas sedikit pelajaran bahasa Arab baik dengan naon? Iya. Ya, dia lagi poek nu kada ieu mah. Sedikit bahasa Arabnya Nahu sorobnya ya mah nya. Jadi karena apa? Karena makna-makna itu bisa dibedah nanti. Salah satunya adalah dengan pendekatan secara kebahasaan. Ya, sedikit bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ini semua kata biasanya sabonoroyo gitu Mas. Naonnya nggak burung sabonoroyo. Jadi jarang satu kesatuan, jarang aya kata anu berdiri sendiri. Satu kata itu berkaitan. Jadi dari paala itu makanya aya paala minimal ya aya 10 kategori kata anu berhubungan. Satu anu disebut paala, sebutnya fi'il madi. Yang kedua yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Tilu kata disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari ayat tilu varian model paala bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu atau bisa yaf'alu. Disebut fi'il mudhari. Katilu kami ulama sepakat anu kudu disebut katilu teh masdar. Yang harus disebut ketiga itu masdar. Kami ulama bahasa Arab sepakat anu kudu disebut katilu masdar. Paklan. Jadi kami itu paala, yaf'alu, paklan. Paklan itu kategorinya masdar, tapi bukan hanya paklan bisa puulan, jika khoroja mah khurujan atau dakhala dukulan. Tidak semua bentuk paklan gitu ya. Bisa puulan kan bisa. Tapi semua terkait dengan yang tadi. Yang ketiga itu kategori yang ketiga adalah paklan. Yang keempat fa'ilun atau ismu fa'il yang mengerjakan. Yang kelima if'il atau if'al atau uf'ul. Amal. Amal teh sabaraha? Kahiji, kadua, katilu, kaopat. Kalima amal. Kagenep isim fi'il nahi. If'il la taf'il. Maf'ulin dorob zaman. Maf'ulin deui dorob makan. Kakara mif'alun atau isim alat. Jadi alat teh bahasa Arab ada. Lain bahasa Sanskerta teh. Alat itu bahasa Arab. Nah, minimal ada 10 kategori yang terkait dengan jadi sebetulnya mah mungkin dalam bahasa tapi mau aya sistematis ieu gitu. Ya bahasa saya sarua mun terjemahkeun mah telah mengerjakan atau telah berbuat, sedang berbuat, akan berbuat, orang yang melakukan perbuatan, perbuatannya, kemudian orang yang melakukan perbuatan, perbuat, jangan perbuat, tempat berbuat, waktu berbuat, dan alat untuk melakukan perbuatan 10 teh. Aya orang di dalam bahasa Indonesia tapi tidak disistematisasi. Namun iman bukan di zaman mana gitu namun timiti ayat. Nah, yang kedua di samping ini yang kedua
hampir semua 99,9% kosakata bahasa Arab itu terdiri dari tiga huruf. 99,9%. Terdiri dari 3 huruf fa'ala. Tadi dengan turunannya tadi teh. Nah, yang ketiga biasana itu semua ayah gitu. Jadi ya malah sedikit aja kayak di paula, ayat fa'ila, ayat fa'ala. Biasanya yang 3 huruf ini biasana walaupun TKB, biasanya semua variannya ada. Jadi siga haruma, ayah haruma, ayah harima, ayah haroma. Akhuda, akhida, akhoda. Hakuma, hakima, hakama. Khotuba, khotiba, khotoba. Semuanya ayah biasanya. Semua ya tadi kita semua varian dari cuma ayat ini paula, paila, palanya ini disebutnya wazan standar seperti itu paula. Nah, 99,9% bahasa Arab itu semua kosakatanya yang disebut dengan dasarnya itu terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. Nah, apa yang 3 huruf ini? Yang 3 huruf ini disebutnya sulasi mujarrad. Disebutnya sulasi mujarrad. Jadi jarodun itu, jarodatun itu belalang hiji, itu disebutnya jarodatun, belalang hiji. Lamun belalang loba jarodun. Kenapa disebut jarodun? Sabab lamun enteup kanu lembah, kana bukit, kana tangkal, kana naon-naon, eta beak kabeh. Naon we tangkal we di dinya beak. Lamun teh jiga belalang di urang, lamun belalang di arah mah kitu teh. Kalau belalang di luar negeri di Afrika apa? Nepi ka beak lamun geus ke depan ke perang ke belalang. Sehingga lalu disebutlah jarodun teh kurang teuing teh tukang nyukuran. Jarodun teh tukang nyukuran gitu. Tidak kata jarodun nyukuran. Nah, ini disebutnya sulasi mujarrad. Tilu anu geus menang mesek, tilu anu geus menang nyukuran. 3 yang sudah dikupas, artinya apa? Tilu yang inti. Nah, 3 ini itu bisa dirubah jadi rubai jadi 4 jadi pada si huruf anu lain pada si kata anu lain, yaitu dengan cara menambah alif jadi afala, dengan cara nanti bakal balik di itu dengan cara menambah tasjid fa'ala, yang ketiga dengan cara menambah alif di tengah fa'ala. Jadi lamun fi'il fa'ala, lamun isim fa'ilun, ismun fa'il itu ismu fa'il. Ya lebih 13 cara ngarobah tinu ieu tapi mau kabeh gitu. Jadi lamun jamaah ngahijikeun, lamun urang ngagabung disebutna jamaah. Lamun hajaro misahkeun budak tina peso atau ngajauhkeun peso ti budak, ngajauhkeun budak tina bahaya, itu hajaro. Lamun urang anu ngajauhan hajaro. Lamun urang ngajauhan itu hajaro. Nah, ini disebut dengan naon namanya teh, ini disebut turunan pertama disebutnya rubai majid, namun dia mah sulasi mujarrad. Tilu anu usul, anu asli, anu asal, anu geus menang ukuran, anu geus menang mesek. Akal
boga 10 anak buah nu tadi teh aya masdarna aya mudorena aya fa'ilna aya naon maf'ul bihna walau mun dihitung mah aya 13 nah ieu sarua kabehna aya boga ieu fi'il madina aya fi'il mudorena aya masdarna aya nah laptop. Jadi salah satu contoh adalah wahada itu sulasi mujarrad. Rubainya apa? Salah satunya adalah wahada, yaitu dengan ditambahkan tasjid. Wahada fi'il madhi yuwahidu tauhidan. Jadi tauhidan itu tauhid itu dari apa? Asal katanya tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Nah, semua ulama bahasa Arab, semua pakar, semua kamus bahasa Arab, ya puluhan lah kamus bahasa Arab gitu. Semua sepakat bahwa arti wahada itu amana bi annallaha wahidun fi mulkihi ta'ala. Jadi tauhid itu bukan meyakini bahwa Allah tunggal secara zat. Bukan. Iya kamus gitu maksudnya mah. Ini bukan tafsir ya Pak, kamus gitu. Bukan tafsir kamus. Wahada itu amana nomor 4 pas itu. Muncul amana bi annahu wahidun fi mulkihi ta'ala. Ya, begitu juga kalau kita baca misalkan kata saroka. Saroka adalah sulasi mujarrad. Kalau ditambah 1 asroka yusriku, memusrikan. Asroka yusriku. Masdarnya fa'ilnya, isim fa'ilnya ismu fa'il musyrikun. Apa musyrikun itu? Sarua. Menurut kamus yang disebut dengan musyrik itu bukan menduakan Allah dalam pengertian wujud, bukan menduakan Allah dalam pengertian zat, tapi meyakini ada kekuasaan, ada mulkiah lain selain mulkiah Allah. Sakit gitu. Nah itu cek kamus, bisa dicek di almaani.com. Nah, makanya tetap ya penting pisan mengenal penelahan terkait masalah bahasa. Nah sekarang kembali ke mana? Ke tema utama kita, yaitu tentang al-amanah. Apa yang dimaksud al-amanah itu? Tadi secara bahasa al-amanah ini berasal dari kata amina dan amanah. Jadi selalu biasa nama nulain mas jika tadinya haruma masdarna masing-masing beda gitu. Ada haruma, harima, haruma, masdarna beda kabeh. Harima untungna masdarna sarua, amanah jeung amina mas sarua. Ada 5 masdar, 1 amnan, yang kedua amanan, yang ketiga amanatan, yang keempat amanatan, yang kelima amnatan. 5 masdar. Nah, kalau dirubah jadi rubai majid, dari amanah dirubah menjadi a ditambah alif, amanah, maka ini dihapus salah satu dan ininya dipanjangkan pakai mad. Dari amanah sulasi mujarrad dirubah menjadi rubai majid ditambah alif jadi amana, maka fi'il mudhari'nya adalah yu'minu. Imanan. Atau gening ternyata mas kata iman percaya izin kata aman teh dulur paket karya sarua. Ya, kebayang tuh makna amanah. Itulah sebabnya kenapa
Al-amin atau al-amin itu sebetulnya isim fa'il dari amanah, tapi diterjemahkan ke orang yang bisa dipercaya. Nabi Muhammad itu disebut al-amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Nah, tadi jadi orang tahun dari tahun ngaji kedua benda jamaah bainakuma fi khairin, namun orang ngaji jamaah, namun orang ngajauhkeun budak tina bedog tina peso hajaro, orang anu menghindari bahaya hajaro yuhajiru muhajarotan. Amun ditambah tuh berjuang jahada, amun orang berjuang jahada ija hidup mujahadatan. Wanita batur yang berjuang mah juga umat Nabi Musa. Sampai Musa anjir nih Allah dan berbagian berjuang mah, bagian bagi tugas mah. Dan kami mah umat bagian bagi hasil. Eta jahada. Tapi lamun orang berjuang jahada. Nah, kembali, jadi naon atuh anu disebut amanah? Kembali tadi dalam surat Al-An'am ayat 33 ayat 72. Jadi percaya, menawarkan. Tadi anu disebut amanah teh hiji bisa akal, intelek, intelijen, kecerdasan. Kedua bisa din atau syariat, ketiga bisa seluruh totalitas kehidupan, itu disebut amanah. Maka tugas orang yang beriman dalam konteks menjalankan amanah itu adalah menjaga ketertiban, dari keseluruhan tatanan kehidupan. Itulah alasan kenapa langit siap. Itulah alasan kenapa bumi siap. Itulah alasan kenapa gunung-gunung siap. Dan yang siap itu manusia. Kenapa manusia disebut duman jahula? Karena Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ongkoh jelema teh menerima amanah, dalam pengertian tadi amanah itu perintah untuk menyelenggarakan keamanan, gitulah singkatnya mah. Perintah untuk menyelenggarakan keamanan. Kenapa? Karena lamun orang mihapekeun duit ka jelema amanah kan aman. Lamun orang mere naon wae oge kitu nya menitipkan, apakah itu sifatnya materi ataupun pesan ataupun apa kepada orang yang amanah, pasti dijaga keamanannya. Jadi patlah keamanan itu. Nah, kenapa manusia disebut duluman jahula? Karena di satu sisi menerima amanah dalam konteks berjanji untuk menyelenggarakan order, keamanan, ketertiban dan sebagainya. Pada kenyataannya mereka membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Itu yang diprotes oleh malaikat. Itulah kenapa manusia disebut duluman jahula. Nah, jadi terbayanglah kemudian kalau orang mengkaji secara bahasa, iman itu naon atau disebut iman teh, itu kan? Apa yang disebut dengan iman? Orang percaya Allah nggak jentul, iman lain atau itu lain iman. Kalau orang ukur percaya Allah itu nggak jentul, itu lain iman. Kenapa? Karena iman itu tadi, iman itu terkait dengan amina, amanah. Konsekuensi dari iman itu adalah menyelenggarakan kehidupan yang aman. Nah, mata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa la takhunu wa antum ta'lamun.
Tadi Mas surat Al-Anfal Mas. Nah, surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa la takhunu rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi cek al-ma'ani kene lawan dari iman itu kufur, lawan dari aman itu khauf, lawan dari amanah itu khianat. Lawan dari aman khauf, lawan dari iman kufur, kaparo tertutup, lawan dari amanah khianat. Nah, orang yang beriman itu konsekuensinya lain percaya Allah ngajentul, tapi tidak berbuat khianat. Satu kepada siapa? Satu kepada Allah. Yang kedua kepada siapa? Yang kedua kepada Rasul. Yang ketiga kepada siapa? Kepada seluruh tatanan kehidupan. Dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wala rasulah wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berbuat khianat kepada Allah, jangan kalian berbuat khianat kepada Rasul, dan jangan kalian berbuat khianat terhadap apapun amanah. Mana amanah itu? Tadi janji untuk menyelenggarakan ketertiban dalam semua tatanan kehidupan yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Itu mana amanah. Nah, sehingga konsekuensi iman itu lagi-lagi jangan hanya ngajentu. Salah satu konsekuensi iman itu ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton. Nah, ini konsekuensi iman. Konsekuensi iman itu Ali Imran 28. Ali Imran Mas 208. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa min fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Yuhadirukum nafsah wa ila wahil masjid. Salah satu konsekuensi iman itu apa? Salah satu konsekuensi iman Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Al-Baqarah. Jadi naon hubungan ayat anu tadi? Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Innal ladzina amanu awliya'uhumut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati. Mitinya mitilah. Baik Mas nanti Mas. Iya. Kita hiji lah Mas ya. Nomor 4 ya teman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang
beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi lu kudu kafah teh saha. Nah, Mang Roni asup ka diri imah teh kabeh lah awakna silana wungkul suku sabeula di luar asup kana imah teh kudu kafah. Jadi urang anu kudu asup kana Islam teh secara kafah. Persoalanna mungkin teu urang asup ka Islam secara kafah, namun Islamna teu kafah. Mane teh cicing di imah sok secara kafah, tapi urang erek kacai eueuh WC. Kapaksa urang keluar ti imah dan diangkat WC. Erek dahar eueuh kulkas. Eueuh stok makanan, kapaksa ngicip ka warung meuli dahar. Jadi syarat supaya umat Islam bisa cicing dina Islam secara kafah teh naon? Islamna kudu kafah. Eta beuneunan. Islamna kudu kafah. Nah, sedangkan syarat anu paling wajib. Syarat anu paling wajib supaya Islam kafah naon? Yang hiji kiana. Deui. Yaitu adanya kepemimpinan di dalam Islam. Sabab naon? Sabab jelema bisa buntung leungeun, jelema bisa buntung suku. Selama aya sirah kucap kicep tuh masalah hirup kene. Tapi lamun buntung sirah dalin cucunguk, lamun cucunguk bisa kene kekerejetan atau ieu masih buntung sirah jelema semakal. Sehingga Stephen Hawking lumpuh tina beuheung nepi ka inung suku, saawak-awak lumpuh. Stephen Hawking kenapa terkenal? Karena manusia super jenius. Sirah na unggul tidak nama ngomong oge geus teu bisa, ngomongnya make komputer. Jadi syarat kafah Islam teh lain kudu sagala rupa nyapa. Da zaman Nabi ge teu kitu. Tapi kiadah, lamun leungit kiadah, leungit Islam kabeh eta mah. Dijamin eta pasti. Lamun leungit kepemimpinan dalam Islam leungit kabeh Islam. Nah, makana tadi teh makana ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah itu naon kaitanana jeung surat Ali Imran. La yattakhidil mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Seorang mukmin ini tidak boleh mengambil pemimpinan di luar orang yang beriman. Harus kepada siapa mukmin ini berkiadah, berkepemimpinan? Hanya kepada Allah. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilal nur wal ladzina kafaru awliyahum taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumata eta. Tah eta teh salah satu anu disebut dengan konsekuensi iman. Jadi iman teh lain meyakini Allah ngajentu lain. Sabab anu disebut tauhid oge tadi meyakini Allah itu satu dalam kiadahnya. Anu disebut musyrik teh meyakini ada kiadah lain selain Allah. Cek eta cek kamus. Cek semua pakar, semua ahli bahasa Arab anu nulis kitab Al-Qamus Muhit, anu nulis kitab Lisanul Arabi, anu nulis semua kitab kamus bahasa Arab. Jadi kembali kata amanah itu adalah masna dari kata amanah, aminah, ya'manu, amanatan salah satu masnanya. Sulasi mujarrad. Kalau ditambah satu huruf jadi berubah imajin. Amanah yu'minu imanan. Arti secara bahasa Indonesianya percaya, emang benar, karena aman juga artinya percaya. Muhammad itu disebut al-amin atau amin ini orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena orang yang dapat dipercaya itu otomatis orang yang akan menjaga keamanan orang lain. Makanya cek hadis iman itu ada 63 derajat. Yang paling rendah, nah yang paling rendah adalah membuang
duri dari jalan. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan untuk menjaga keamanan. Itu disebut iman. Nah, maka konsekuensi iman itu luas, berkaitan dengan kiana, berkaitan dengan menjaga amanah. An-Nisa 57. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Nah, ayat. Nah, tadi mendengarkan bab kiana apa dipanggaslah lebih jauh. Dan intinya mendengar sesuai tema ayat nama, kita memahami makna iman, makna aman, dan makna amanah, terutama amanah dalam kaitannya dengan surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.